Dah. Uh, Timer. Timer Udah. Dah, sok. Halo Sobat Java, selamat siang. Kembali lagi dengan podcast Java dalam program Kompres Java, komunitas berprestasi SMA Negeri 1 Duku Puntang. Jadi, podcast Java ini adalah tempat berbagi cerita-cerita inspiratif dari siswa-siswi berprestasi SMA 1 Duku Puntang. Podcast ini cocok banget buat Sobat Java yang butuh motivasi dan kenapa namanya sih Pak? Nah nanti dong, nggak apa-apa lanjut aja ya. Iya. Nanti, Motivasi. nanti ketika kamu ngomong, Hmm. kamu nanti lihatnya ke kamera yang on ya. Iya. Kamera di sini Ini nanti masih- ada dua kamera, ada 3 kamera nih. Iya. Ini di sini biasa kamera buat reporter, kamera buat narasumber, dan satu lagi nanti di sini ada kamera yang all, yang semua in frame. Iya. Ya. Nanti Ivona, Rindu ketika nanti sedang ngomong, ya kecuali kalau nanya ya, kalau lagi ngomong gitu, ngeliatnya ke kamera. Iya. Ya, kalau nanti Dewi ya sekali-kali aja ngeliat ke kamera, ngeliat ke moderator sekali-kali. Ulangi lagi tadi Pak. Iya udah ini. Mau bareng-bareng soal-soal sebenarnya. Bareng-bareng lah. Aku juga. Enggak, kamu mah. Kan masih dirahasiakan di sini. Kamu tuh masih di blur ini di kamera. iya. Masih di blur. Karena dia sih. 2, 3. Halo Sobat Java, selamat siang. Kembali lagi bersama podcast Java dalam program Kompres Java, komunitas berprestasi SMA Negeri 1 Duku Puntang. Di podcast Java ini kita akan berbagi cerita-cerita inspiratif dari para siswa-siswi berprestasi SMA Negeri 1 Duku Puntang. Podcast ini cocok banget nih buat kamu yang lagi butuh motivasi dan mau ngembangin bakat yang kamu punya. Bersama saya, Rindu Alika, dan Ivona Ravania. sebagai host dalam podcast kali ini, kita akan membahas tentang novel Gus Faki My Husband yang ditulis langsung oleh Dewi Nurwulansari dari kelas 11-11. Halo Dewi, apa kabar? Halo, baik. Baik. Ih, Wana kenapa sih? Kan kamu udah bilang, Gimana nih rasanya diundang di podcast Java ini? wah senang banget sih. Seneng banget. Dewi. Dewi makanya dong. Bapak tahu buat bilangin gugup kayak gitu. Emang gugup. Jangan deh. Nanti bingung kameranya. Udah lanjut aja tadi yang bagian tadi. Habis itu apa? Yang pertanyaannya bagaimana perasaan? Iya. Jadi gimana dari perasaan kamu bisa diundang sama podcast Java ini, bisa datang ke podcast Java ini? Senang banget karena aku bisa ngasih motivasi buat orang-orang yang mungkin masih takut buat nulis ataupun masih gak suka sama membaca. Oke. Gimana Bu? Soal kamu yang mulai dulu. Mulai gimana? Coba nanti kayak bagian itu Ya enggak kan gini kan tadi kan udah bagus dibuka sama dibuka kan bareng-bareng, terus nanti di pertanyaan pertama kan Rindu. Nanti setelah selesai Dewi ngejawab, Ivona kan nanya. Langsung aja sebentar ketika begitu Dewi selesai tadi kan perasaannya gimana Dewi tadi? Perasaan kan menyenangkan kan? Langsung aja disambut sama kamu Ivona. Oh jadi senang ya diundang di podcast kita kali ini ya gitu. Terus langsung ya masuk ke pertanyaan. Itu aja. Oke. So. Kenapa sih Wanda? Maksud apa? kata-kata mesti ngeblank. Oke. Kalau boleh sebelum kita mulai aku mau nanya dulu sama kamu nih Dewi. Kalau boleh tahu, kamu mulai suka nulis itu dari kapan sih Dewi? Sampai akhirnya bisa nerbitin buku novel apa namanya sih ini Gus Faki My Husband ini? Nah iya gitu aja. So. Jadi awalnya itu aku gak suka menulis dulu, tapi aku lebih membiasakan diri aku buat suka membaca. Karena dari membaca itu kan pasti kita bisa menggali pengetahuan yang cukup dalam. Terus kita juga kayak bisa Dapat menemukan inspirasi. ide-ide dari membaca. Dan terus ketika aku udah suka membaca, di situ aku tuh udah kayak mulai penasaran nih, gimana sih cara nuangin ide-ide aku. Aku udah gatel banget buat nuangin ide-ide aku yang dari beberapa buku yang udah aku baca. Terus aku tuh coba buat nuangin ide-ide aku ke karya aku. Terus aku
aku juga udah memvisualisasikan imajinasi aku sendiri, sehingga pada saat aku udah membiasakan diri aku membaca, di situ aku mulai buat suka menulis. Berarti awalnya semuanya dari karena membaca novel dulu ya? Iya, membaca novel. Itu kalau itu dilanjutin kayak kalau aku mah baca tuh nggak kayak gitu boleh nggak sih Pak? boleh gak sih Pak? Yang penting basa-basi, sambil basa-basi mah nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa sambil basa-basi, selama durasi itu masih mencukupi nggak apa-apa, basa-basi aja. Wah beda banget ya kalau aku baca nih, aku cuma baca terus lupain gitu. Nah iya nggak apa-apa kayak gitu. Iya. Kalau boleh tahu inspirasi terbesar kamu dalam menulis ini apa sih? Untuk inspirasi Siapa Iya, jadi inspirasi kamu dalam menulis ini? yang paling pertama mungkin dari pengalaman hidup gak sih? Soalnya kan kayak Pengalaman hidup. kayak kisah-kisah kecil itu kayak apa ya? Mungkin punya makna besar kalau kita itu memandangnya dari sudut pandang yang berbeda. Iya, Terus benar aku banget. juga kayak terinspirasi dari beberapa naskah, beberapa karya dari seorang penulis yang di situ tuh buat aku munculin rasa pengen nuangin ide-ide aku sendiri. Jadi banyak banget. Kalau boleh tahu siapa tuh? Apa penulis yang bisa membuat kamu tuh sampai terinspirasi? Gitu. Sampai bisa membuat Sampai novel, iya benar ya. banget. Mungkin buat penonton yang gak heran sama tokoh Canva ya. Iya, benar banget. Setuju banget. Canva itu emang terkenal itu sih. Iya. Green flag banget ya. Itu kan penulisnya kan Bunda Ita ya, Iya, kalau kita betul. kenal kan martabak kolor itu Iya, kan. benar. Nah, itu aku terinspirasi dari beliau. Soalnya kan kayak beliau kan udah kayak nerbitin beberapa naskah yang udah apa ya, tembus jutaan bahkan puluhan pembaca. Iya, bahkan sekarang katanya mau di filmin yang Sambo yang itu kan. Iya, benar. Nah, itu aku terinspirasi dari beliau. Terus aku juga kayak pengen banget ada di posisi Bunda Ita. Makanya aku terinspirasi dari salah satu penulis ini. Karena umurnya juga gak beda jauh sama Betul. Bunda Ita. Sama-sama masih SMA. Mungkin baru lulus sekarang. Terus apa namanya? Sama aja sih. Nah, kamu kan udah hobi nulis dari MTS ya? MTS, kita kan bareng sama dia Nah, loh. maksudnya nyebutnya SMP aja SMP. Ya nggak apa-apa disebut. Iya, Nggak apa-apa. Nggak Why apa-apa. not? Why not? Emang nggak dengan MTS. Iya, di sini aja. sih gak bagus. Iya. MTS. Iya nggak apa-apa lah MTS di madrasah. Aku juga sempet mikir gitu tau. Kamu kan udah hobi nulis dari kelas 8 ya. Kira-kira orang rumah kamu tuh ada yang tahu gak sih kalau anaknya tuh hobi nulis gitu? Anaknya tuh suka nulis, bahkan sampai udah bisa nerbitin novel kayak gini, udah dibaca apa karyanya sama ratusan ribu pembaca di Wattpad, bener nggak? Iya benar. Tahu nggak orang tua? Atau teman-teman dekat Iya, bener banget. Kalau awal-awal orang tua aku nggak tahu, soalnya kan kayak aku waktu baca ataupun nulis kan lewat handphone dulu tuh. Situ aku kan kayak mungkin orang tua taunya mungkin dia lagi buka sosmed yang lain kan nggak tahu Gitu ya. itu. Apalagi kan kalau baca Wattpad kan suka ketawa-ketawa sendiri, jadi Iya. pasti mikirnya ke hal yang lain gak sih? Oh, dia cerita sama pacar. Iya, Iya, gitu. Semua orang tua pasti pemikirannya kayak gitu. Iya, Iya, bener banget. terus kalau teman-teman dekat aku sih pasti tahu, soalnya waktu aku nulis itu aku sempat promosiin ke mereka, jadi mereka tahu. Nah terus berjalannya waktu, ketika aku terbit kan pasti aku bilang kan ke orang tua. Iya. Nah terus mereka tahu dan kaget aku nulis kayak gitu tuh. Iya, nulis karya yang dibaca betul. ratusan ribu orang. 200 ribu pembaca bukan sih? Iya. Ya kan, 200 ribu pembaca, keren banget gak sih Pon? Kita aja kita nggak bisa kayak dia kok. Bisa lah. Coba. Iya sih. Mungkin yang baca tulisan aku 1-2 orang. Aku juga tulisannya tulisan SW. Tulisan-tulisan random. Iya. Iya. Terus kalau boleh tahu tantangan atau hambatan yang kamu alami selama menulis? Ya, writer's block. Pernah nggak sih kamu kena writer's block selama nulis itu? Pernah. Pasti kan nulis naskah itu nggak sebulan nulis novel itu nggak sebulan 2 bulan ya kan? Selama itu pernah nggak sih kena writer's block yang dalam waktu yang lama gitu, sampai aku sampai lupa sama alurnya gitu? Pernah nggak? Sebenarnya hal kayak gitu tuh pasti di
dirasain sama semua penulis dan Iya. pastinya kayak punya cara mengatasi yang berbeda-beda. Ya. Nah, Kalau kamu sendiri gimana kalau cara mengatasi sendiri- writer's block itu? Kalau dari aku sendiri mungkin ketika kehilangan ide kehilangan ide buat nulis itu kadang aku berhenti dulu. Soalnya kan kayak banyak tuh beberapa faktor penyebab hal kayak gitu. Terutama ya kalau semisal mentalnya lagi capek atau fisiknya lagi benar capek banget. kan, sehingga otaknya itu kayak cukup lelah buat tuangin ide. Ya, Idenya pasti. tuh kayak pasti menurun drastis. Terus nanti feelnya kurang gitu Iya, ya, benar. jadinya pas kita nulis. Terus aku offin dulu mungkin beberapa hari. Kan kalau semisal kayak gitu tuh mungkin dalam diri aku nggak cukup lama, dalam jangka pendek juga sih. Terus aku mencoba buat ngebaca-baca beberapa karya orang lain sehingga dari situ tuh numbuhin semangat aku lagi buat nulis. Ini Van, kita punya apa ya namanya Van? Jadi kita tahu kalau misalkan kita lagi bingung buat gimana sih kalau lagi nggak ada ide atau mau lanjutin cerita kita atau kita lagi buat suatu karya terus kita nggak tahu lagi harus gimana, jadi kita harus berhenti dulu, kita cari motivasi supaya nanti bisa melanjutin karya kita. Terus kalau boleh tahu nih Dewi, pembuatan novel kamu ini berapa lama sih? Kan kita tahu nih kamu kan udah nulis dari kelas 8 gitu. Buat novelnya tuh berapa lama? Kalau kalau untuk pembuatan novel dari awal publish sampai terbit ya, itu memakan waktu kurang lebih 1 tahun lebih. Oh, 1 tahun lebih ya. Soalnya singkat cerita kan aku awal suka nulis kan kelas 8 tuh. Kelas 9 aku off dulu buat nulis soalnya ada kendala juga. Terus kelas 10 pas ngedadak dipinang sama beberapa penerbit tuh, itu aku selesaiin dulu tuh soalnya kan emang terbit kan harus syaratnya tuh harus selesai naskahnya kan. Terus aku lanjut lagi di situ ya tentulah udah lupa semua kan awalnya gimana, jadi aku baca ulang lagi terus aku selesai nyampe ending. Setelah itu aku urus terbitnya, jadi kurang lebih ya 1 tahunan. 1 tahun. Tapi dalam waktu 1 tahun keren loh. Apalagi dia kan ini karya pertama dia yang publish di Wattpad langsung dipinang sama penerbit, beberapa penerbit ya. Iya. Beberapa bukan satu keren banget. Terus berarti awal terbitnya di tahun berapa? 2023 kemarin. Oke. Terus 2024 kan? Enggak, 2023 kan kamu nerbitin ini kan 2024 Februari. 2024. Ini hanya publish di Wattpad. Oh, di Wattpad. Iya, Iya 2022. Oh, Di kelas 8 kita 2022. Dia aku lupa. Ya, dua. Oh, iya, dua. itu intinya Iya. udah segitulah. Itu kan sudah udah Nah, apa namanya? sebelum kamu memutuskan. Iya, sebelum karya kamu kan dipinang nih sama penerbit. Pasti kan sebelumnya kan terbit dulu di Wattpad. Publish dulu di Wattpad maksud aku. Sebelum kamu publish cerita kamu di Wattpad dan akhirnya dibaca sama ratusan ribu pembaca, itu pernah nggak sih kamu kayak mikir gini, aduh nanti tulisan aku bakal dibaca nggak ya sama orang, aduh nanti orang-orang mikir tentang kepenulisan karya aku gimana ya, soalnya kan aku masih pemula gitu loh. Kayak ada nggak sih rasa takut kayak gitu sebelum kamu overthinking gitu sebelum kamu akhirnya nge-publish cerita kamu di platform Wattpad itu, di aplikasi Wattpad? Ada sih, tapi aku buang jauh-jauh soalnya kan waktu itu kan karena aku penasaran ya buat nulis-nulis itu, akhirnya aku buang rasa kayak gitu. Terus aku juga nulis kayak nggak terlalu mikirin strukturnya dulu, soalnya kalau semisal terlalu mikirin kayak gitu tuh malah kita lebih fokus ke strukturnya kan dibandingkan ide yang udah ada di otak kita. Dan mungkin itu juga kayak berpengaruh sama gimana sih aku ngomongin writers block. Iya, jadi awalnya kita udah matokin dulu nanti abis ini apa gitu ya? Iya. Gitu. Sebelumnya kita kan udah baca nih apa kamu itu kan bagus Iya, banget gila, ya, keren banget gak sih, tulisnya aku nggak romantis sampai nggak romantis sekali ceritanya. Iya. Nah, sebagai penulis, apakah cerita ini terinspirasi dari karya orang lain atau sepenuhnya dari ide kamu sendiri?
Nanti bahasanya jangan baku ya Pon. Bahasanya jangan baku ya Pon. Untung latihan ya Allah, alhamdulillah. Sebagai- Gak lanjut. Alhamdulillah. Udah berapa menit? Ketau 15. 13. Iya bisa lah, tadi kan banyak yang ini ya, Iya. bisa 10 menit lah. Gak apa-apa Pon. Saya tadi. Aku canggung banget kalau misal ngomong bahasa Inggrisnya tuh. Writers block. Iya itu bener Dewi, pronunciation-nya bener. Writers block. Itu udah bener. Oke. Terus tadi kamu nanya apa Pon? Ini ya, terinspirasi dari karya orang lain atau sebenarnya berasal dari ide pribadi Anda sendiri? Nanti bahasanya ya, jangan lupa ya. Nanti aku di Intinya First time tuh pertama kali kan? Ya, first Dibacanya time. Ya, first time. Yes. bahasa. Enggak. Ayo Bona, lanjut. Udah jawab. Apa? Tahu sih, bahasanya enak banget. Ini kan aku kan baca nih yang kamu kemarin artisnya kan bagus. Halus sih. Semua aku Bahasanya, tahu. iya. Ya bagus banget kan. Language-nya juga sampai nggak disangka gitu. Nah kalau boleh tahu alurnya ini tuh kamu tuh terinspirasi dari karya orang lain atau ide kamu sendiri? Oke. Jadi awal-awal kan aku kan sering ngebaca cerita yang berlatar belakang Islami ya. Hmm. Di situ kan udah ada tuh gambaran yang muncul di diri aku. Terus kan pastinya kalau misalnya nulis naskah itu kan gak boleh dari pemikiran orang lain ya. Iya. Pasti Iya, itu awalnya pasti juga- nanti masuk ke iya, plagiarisme. benar. Jadi itu dari ide aku sendiri. Ya, jadi ide dia sendiri tapi dia terinspirasi dari tulisan dari novel-novel yang sebelumnya pernah dia baca di Wattpad. Keren banget Sobat Java. Kalian kalau hobi membaca jangan cuma ngebaca doang. Jadi kalian harus bisa Menulis. harus bisa apa ya namanya ya? Mencoba untuk menulis gitu loh. Tuangin ide-ide kalian, imajinasi kalian. Pasti nih, aku kalian kalau setiap malam pasti buat fact skenario kan. Iya. Mulai sekarang jadiin fact skenario kalian itu jadi novel kayak gini Sobat Java pasti bisa. Oke. Nah, lama. Iya nggak sih? Kan itu kan selanjutnya ya bener juga. Ya. Nih, pemeran utama namanya kan gimana sih? Akila itu di sini diceritain jadi Anak perempuan yang deket banget sama keluarganya karena keluarganya itu harmonis banget. Aku iri tau Pon, serius. Semoga Aku nulisnya juga iri. Kalian bisa juga ini ternyata Sobat Java. Di sini kan Akila tuh anaknya periang ya, manja juga sama orang tuanya. Nah, kamu tuh gimana ya? Ngomongnya apa sih? Kamu menggambarkan sosok Akila itu seperti anak sampai akhirnya membuat karakter Akila yang seperti ini tuh kayak gimana? Menurut saya, Menurut saya sampai tuh tercipta. Akila tuh kayak merupakan sosok yang kompleks karena di satu sisi kan dia tuh anak yang manja ya di depan Iya. orang tuanya, tetapi di sisi lain dia malah menyembunyikan kebohongannya Oh iya. yang menjalin hubungan Oh sama iya, orang bener lain. banget, guys. Gitu. Tapi karena seperti ini hal tersebut tuh pernah kita sering temui nggak sih di dunia nyata? Iya, benar. Karena manusia yang tidak sempurna itu karena manusia yang tidak sempurna tetapi sedang berproses untuk menjadi yang lebih baik. Benar banget. Aku juga kadang masih bingung sih sama gitu. Kadang kita juga perlu kebebasan ya apalagi Iya. kita masih usia remaja kayak Bener gitu. banget. Kita sebagai remaja itu merasa kalau terlalu dibilang kamu kayak gini kayak gitu, kamu harus kayak gini gitu, kita tuh ngerasa nggak nyaman. Catat ya orang tua kita. Cut. Oke, mulai hari ini sobat-sobat Java jangan lagi berbohong ya. Gak apa-apa kalau bohongnya demi kebaikan Sobat Java. Tapi gak boleh berbohong. Kalian nyembunyiin pacar loh. Bener banget. Benar. Terus kamu
skip nomor 4 skip. Oh iya, di sini kan alurnya kan menceritakan Sebuah perjodohan Iya, yang dialami perjodohan. Akila ya sama Spaki. Terus juga ada kutipan yang berisi kesedihan itu pasti berakhir, entah itu di pelaminan atau di pemakaman, entah di surat Ar-Rahman atau Yasin tuh. Ya, entah itu kapan, antara kapan dan kapan. Kan? Iya, kapan. Itu salah satu quotes yang gimana ya, menurut aku langsung Ngena banget. ya. Iya, Karena aku baru nemuin quotes ini tahu, sekalinya baca aku langsung berpikir kayak, oh iya juga ya gitu loh. Semua ini bakal berakhir, tapi ya kita nggak tahu kapan gitu loh. Dan kita juga nggak tahu bakalan berakhir di mana? ya di mana kan, sama yang dibilang tadi antara Arma dan Surat Yasin. Menurut kamu gimana sih Von? Kamu kan yang nanya kenapa aku yang ini? Aku belum rancang jawaban ini, tapi aku jawab sebesar aja. Ini quote ya quote dari bikinan kamu sendiri atau emang dari kutipan dari kutipan yang lain? Mengambil kutipan dari Terus iya, menurut kamu quote ini tuh kayak gimana sih gitu? Sampai jadi quotes itu tuh pernah aku ambil dari salah satu kutipan di sosial media. Terus kalau menurut aku emang bagus banget sih, soalnya lebih menekankan apa ya, untuk kita menyadarkan diri bahwa kesendirian itu nggak selalu mengiringi kita gitu. iya, Kan? bener banget. Terus kita juga nggak di situ tuh kayak menunjukkan bahwa yang antara kapan sama kain kafan, kan kalau kafan kan pasti menonjol sama rasa berharap gak sih? Iya benar. Tuh. Sebagai Soalnya, manusia kita punya harapan yang sangat tuh. Jadi kalau semisal terlalu berharap berlebihan kan pasti konsekuensinya itu ya kekecewaan atau kepahitan. Bener banget. Pona nih, gak boleh gitu Pon. Nyambung nih sama quotes yang kutipan yang paling aku suka. Ya, apa tuh Pon? Ikhlas dalam hal percintaan memang sangat diperlukan. Jika memang dia jodoh kamu, mau sejauh manapun dia pergi, pasti akan kembali lagi pada dirimu. Bener banget. Gak perlu pacaran. Ya, Dia bakal datang sendiri guys. Dari kutipan itu aku pernah dengar cerita Ustazah Oki yang katanya beliau sama suaminya yang apa ya, yang dipisahkan jaraknya jauh banget gitu loh, tapi akhirnya dia berjodoh gitu. Tuh. Ya, kalau memang sudah takdir, Iya. pasti akan dipertemukan. Benar banget. Ya, buat sobat Java yang masih jomblo tenang aja. Iya, tenang aja sobat Java. Jodoh pasti datang kok. Iya, apalagi sampai saking pengennya pacaran karena udah bilang orang tua, backstreet kayak gitu. Jangan ya sobat Java. Nah, terus ngomong-ngomong tentang kutipan nih Dewi. Kutipan mana sih yang paling kamu suka dari novel yang kamu tulis di novel kamu itu? Kutipan yang paling aku suka itu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oh, Sayyidina Ali. Iya tuh. Itu aku sudah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap pada manusia. Aduh, Pon, kita lagi disodorkan oleh kenyataan ya, Pon. Nah, kutipan ini juga aku tuh ingat sama salah satu podcastnya Abi Soekim kalau nggak salah. Iya. Kalau kalian penasaran tonton aja. Itu tuh beliau mengatakan bahwa jangan sekali-sekali menjadikan manusia sebagai tempat menaruh harapan, karena ya ujung-ujungnya pasti kepahitan atau Sakit, kekecewaan. Jadi nggak boleh merasa manusia semacam. Absen yang pernah dikecewain. Pona angkat tangan paling tinggi dia. Berapa kali, Pon? Apa ya? Dan jangan bahas. Oke. Yo bisa yo. Terus di dalam alurnya kan di sini konfliknya itu ada di Ustazah Sarah yang menyukai Gus Fakih. Jangan ada di muka aku dengar. Aku udah bilang sama dia soalnya apa? Berarti ulang. Berarti konfliknya itu kan ada salah satu orang yang suka Sama Gus Fakih ya, sama Fakih Gus ya. Fakih. Udah menaruh Mas, iya benar perasaan dari lama sebelum jodohnya itu datang. Iya, sebelum Gus Fakih datang betul. Iya. Sebelum akhirnya datang ke pondok pesantren dan akhirnya jadi sama Gus Fakih. Gimana sih kamu merancang konflik itu dengan sangat realitas lah di Sumpah, aku kesel banget sama Iya, aku juga terbawa emosi.
merancang konfliknya. Iya. Kayaknya aku kalau ketemu dia mau kelempar pakai sepatu deh, Bon. Aku bunuh sih. Nggak boleh bunuh ya? Iya, nggak boleh. Kan kalau dari cerita-cerita yang aku baca dulu ya, kan banyak tuh kayak konflik yang benar-benar bikin aku greget, yang kayak pengen banget ketemu ke Di dunia nyata nyata ya. dunia nyatanya. Jadi aku itu tuh merancang sekiranya buat pembaca itu lebih gemes banget sama salah satu. Terbawa emosi. Iya, biar terbawa emosi juga. Jadi aku usahain merancang konflik yang cukup bikin pembaca itu apa ya? Sulut emosinya, Iya, guys. kesulut emosi. Nah, dari konflik tadi itu ada yang kamu mau sampaikan nggak cara untuk menghadapi konfliknya dari kamu sendiri? Gimana sih? aku nggak. Ini kan konfliknya kan seperti tadi yang disebutkan. Iya. Nggak boleh apa ya? Oh, kalau misalkan kita mengalami konflik yang sama gitu loh, Iya. cara nanggapinya kayak gimana gitu. Nah, sip. Maksudnya kayak gitu. Gimana nanti kamu ikut aja. Tadi bagian rindu. Nih, apaan ini? Di konflik ini tuh kita tuh diajarin buat ikhlas, bener nggak Dewi? Benar. Karena nggak apa ya, Nggak semua yang kita pengen itu bakal jadi milik kita kan, karena semuanya balik lagi sama takdir yang kita punya. Kayak di kutipan yang tadi, kayak di kutipan yang tadi, antara kapan dan antara Yasin dan Ar-Rahman. Nah, di akhir cerita itu kan Ini tragis banget. iya, kita sebagai pembaca itu Bener kenapa sih, sih? gemes. Kenapa endingnya bisa kayak gitu, Dewi? Sangat amat tragis. Biar bikin ini aja sih pembacanya apa ya, lebih kaget. Terus juga itu kan endingnya sad ending ya. Iya. Tentunya kalau kita pembaca kan pasti kayak kesel gak sih Kesel kalau banget. sad ending ya kan? Kesel banget, tau gak, aku posisinya itu kan baca ya. Aku baca sebelum tidur nih. Pas aku baca endingnya aku gak bisa tidur. Serius? Dia overthinking. Karena nggak nyangka aja gitu ya, keluarga seharmonis Itu iya bisa bisa berakhir dengan Tragis. tragis. Jadi plot sekali. Kalau kalian penasaran tragisnya tuh kayak gimana, kalian harus beli Ya. novelnya guys. Ini novel harus banget kalian beli karena ini seru banget. Alurnya juga sangat amat bagus. Gus Faki My Husband. Ini dijual di mana Dewi? Platform online. di Shopee. Nanti linknya ada di bawah video. Jangan lupa nanti kalian beli novel ini. Pasti kalian bakal dibuat kesel, seneng, ketawa-ketawa sampai gimana. Soalnya ini keren banget ceritanya guys. Sampai ketawa udah. Ketawa kuda, iya bener, ketawa khas Akila. Nah, sebelumnya kan di awal masih udah disinggung kan kalau ada beberapa penerbit yang minang karya kamu. Ya, kalau boleh tahu itu penerbitnya apa sih Dewi? Dua penerbit atau berapa penerbit? Sempet aku lupa sih, soalnya kan waktu dipinang beberapa penerbit itu aku masih belum tahu kan apa sih, gimana sih caranya nerbitin buku gitu. Jadi sebelum aku milih-milih penerbit yang cocok sama aku tuh aku cari tahu dulu tuh informasi tentang penerbitan. Nah setelah aku tahu tentang informasi penerbitan, waktu itu ada teori kata publishing nge-DM aku, kayak nawarin mau nggak terbit gratis tapi harus ada ketentuan sama syaratnya. Ya udah tuh aku terima dulu, terus aku nanya-nanya, yang kebetulan baik banget, kakaknya baik banget. Itu kayak dijelasin secara detail gimana cara buat ini. Terus di situ aku pilih teori kata karena ada beberapa apa ya, alasan. Yang pertama ya karena cocok sama akunya, terus yang kedua juga deket, masih satu kota loh. Oh iya, ini di mana? Cirebon. Oh iya, di Jalan Kang Draksan. Nomor 41 Banjarmasin. Terus yang ketiga juga karena mungkin ketentuan syaratnya itu nggak terlalu sulit ya buat aku sendiri. Jadi aku masih bisa nerima semuanya. Sampai akhirnya publish di teori kata dan Jadi buku. iya, jadi buku kayak gini. Sebelumnya kan kalau di Wattpad itu kan sudah banyak pembaca ya, sudah ratusan ribu pembaca. Gimana sih
Iya. promosiin Iya. akunnya. Iya. Kalau cara promosiin itu ya kembali lagi di setiap orang ya, pasti punya cara yang beda-beda. Nah kalau dari diri aku sendiri itu tuh aku bisa lewat grup penulis ataupun Penulis, ya, wow. atau lewat tahu tele nggak? Tahu Telegram, tahu banget. Aku lewat itu, terus atau lewat sosial media yang lain sih. Yang di mana yang nggak tahu Telegram? Tapi aku enggak. Buat ini cari Serius? lewat anonim. Oh enggak sih. Buat teman-teman yang mau baca di Wattpad, boleh nggak? Iya, buat Boleh teman-teman mampir. yang penasaran ceritanya, kalau misalkan gak beli bukunya kan bisa banget nih baca di Wattpad. Nama akunnya apa Dewi? Tiramisu. Tiramisu 2. Di situ ada cerita Gus Fakimaya sebenarnya. Tapi kalau kalian pengen baca versi lengkapnya, ya itu udah nggak ada guys, karena untuk kepentingan penerbitan jadi beberapa bab dihapus. Jadi kalian harus beli novelnya. Kayaknya kalau di Wattpad tuh kalian bakalan greget banget dan mungkin pasti emosi sama diri sendiri sih. Betul. Jadi lebih baik meluk secara fisik guys. Dipeluk Gus Fakih. Aku mau Gus Fakih. Gak boleh, punya Akila itu. Kamu Lain nanti sebelah Gus tuh. yang lain. Oke. Terakhir nih Dewi, kamu punya motif gimana sih? Mau kasih motivasi Iya, nggak? mau kasih motivasi nggak buat sobat Java Iya. yang punya hobi yang sama kayak kamu nulis nih, supaya mereka tuh Nggak takut. iya nggak takut dan percaya diri Iya. buat nge-publish ceritanya tuh di platform online kayak kamu ini Wattpad contohnya sampai bisa nerima. Jadi sebelum itu ada satu kutipan anonim yang aku ingat, yaitu dengan membaca kita mengenal dunia, dengan menulis kita dikenal dunia. Oh iya bener banget. Jadi ketika kita membaca itu adalah jendela menuju pengetahuan yang tak terbatas. Iya. Kemudian dengan membaca juga kita bisa mengenal berbagai budaya kan tentunya. Terus kisah dan pengalaman dari sudut pandang orang lain yang berbeda. Sedangkan kalau menulis itu kayak kita itu bisa berbicara gak sih lewat tulisan, bahkan meninggalkan jejak dalam tulisan. Iya benar. Ketika kita sudah tidak ada di sini juga bahkan tulisan itu bisa menginspirasi orang lain atau bahkan bisa memotivasi orang lain. Jadi buat kalian yang mendengarkan ini jangan pernah ragu untuk memulai. Mulai dari apapun yang kalian mau, atau kalian bisa membaca terlebih dahulu salah satu buku yang mungkin kalian sukai. Ingat kata Pak Cepi, cari buku yang kalian suka sampai akhirnya kalian bisa suka membaca Betul. guys. Cari satu buku. Mau itu novel, entah Iya, itu komik bener. ataupun buku pelajaran ya, itu malah bagus banget sih. Terus kalau untuk teman-teman yang mungkin masih takut buat menulis ya, jangan takut buat kalian tuh takut banget nih gak ada yang baca ataupun kayak tulisannya mungkin dilihat gak enak dibaca sama orang lain. Iya. Itu kalian buang jauh-jauh, atau bisa kalian itu nuangin ide kalian terlebih dahulu tanpa melihat struktur yang benarnya gitu. Jadi kalian coba dulu karena setiap kata yang kamu tulis adalah bagian cerita yang bisa kamu ceritakan sendiri tanpa orang lain. Dan karya kalian yang udah kalian itu pasti bakal baik guys di novel atau di platform online. Oke, podcast kali ini seru banget ya Bang ya. Kita bisa tahu gimana cerita Dewi. Ya, Iya, latar belakangnya kenapa bisa Dewi terbitin buku novel Gus Fakimaya ini. Buat sobat Java yang punya hobi yang sama kayak Dewi atau punya bakat yang lain nih, Boleh banget ya. iya, kalian tuh harus kembangin bakat kalian supaya orang-orang tuh bisa kenal kalian gitu loh. Kenal dunia. Ya, Bener banget. Mona, ada yang mau disampaikan sebelum podcast ini ditutup? Pokoknya buat sobat Java semangat terus supaya bisa diundang ke sini. Oke. Terima kasih banyak Dewi karena sudah berkenan hadir di podcast Java kali ini. Semoga kita nantiin karya-karya kamu selanjutnya, novel-novel kamu selanjutnya. Lanjutannya sih. Iya benar, Kak Squellnya ya, benar banget. Kita nantiin karya-karya kamu selanjutnya.
Terima kasih Sobat Java yang Sudah menonton. Kita akhiri. Assalamualaikum. Emang tadi assalamualaikum? Nggak ada. Nggak ada. Sampai jumpa di podcast Java. Sampai Selanjutnya. jumpa. Bener banget. Ada itunya yang apa tuh? Apa? Yang programnya Kompres. Iya. Kan nggak. Emang nanti bakal bahas tentang siswa berprestasi kok. Iya. Oh ya udah. Udah, berarti Sampai jumpa di program Kompres selanjutnya. Kompres Kompres Java. lagi. Sampai jumpa di podcast Java dalam program Kompres Java selanjutnya. Yeay. Sudah. Berapa menit? Menit 34. Ya bisa dipersingkat lah nanti ya. Nanti kan ada timer juga buat ngingetin waktunya. Langsung beralih ke pertanyaan yang berikutnya aja. Gitu aja. Bisa lah 15 menit lah maksimal. Ya. Insya Allah. Ini dia apa nih? Stop jangan. Stop. Stop.